Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini akan membahas alur cerita film yang masih sama dengan kemarin, yaitu berjudul Loki. Namun kali ini di Loki part keduanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Seorang Sylvie muda sedang bermain di Asgard ketika Ravana dan 3 Minutemen masuk. Ravana menegaskan bahwa Sylvie adalah varian yang mereka cari. Di TVI, Ravana membawa Sylvie ke ruang pemrosesan, yang kemudian akan dibawa ke ruang pengadilan. Sylvie memberontak dan dengan cekatan mencuri template Ravana. Segera dirinya membuat portal dan pergi melarikan diri. Kembali ke zaman now, di Lemantas, meteor dari planet jatuh di bulan. Loki menghampiri Sylvie yang sedang duduk sendirian. Loki meminta maaf dan Sylvie mengatakan bahwa dia sedikit ingat tentang hidupnya di Asgard sebelum dia ditangkap. Dan dia dilahirkan sebagai Dewi Massive. Meteor terus menghujani Lemantas. Kemudian sebuah meteor jatuh di sekitar mereka. Dan gelombang ledakan mengarah ke dua seculik itu. Loki dan Sylvie menguatkan diri dan saling tersenyum. Sementara itu, TVA menentukan bahwa Nexus baru yang mereka kunci adalah pergolakan besar. Tak lama, Minutemen muncul melalui portal dan membawa Loki dan Sylvie ke TVA. Minutemen membawa Sylvie pergi entah kemana, sementara Loki dibawa ke ruangan Mebius. Saat keduanya sedang berdebat kecil, tiba-tiba sebuah portal terbuka. Loki memberitahu Mobius bahwa TVA berbohong kepadanya. Namun Mobius mengabaikan tuduhan Loki dan meminta Minutemen mendorong Loki melalui portal. Loki menemukan dirinya di sebuah alun-alun di Asgard. Tak lama SIF muncul dan menghampirinya untuk menamparnya. Dia mengatakan kepada Loki bahwa dia pantas sendirian dan akan selalu begitu. Setelah mengalahkan Loki, SIF pergi. Urutan terus berulang dan SIF mengalahkan Loki lagi. Mulai kesal, Loki sadar bahwa dirinya sedang berada dalam lingkaran waktu. Loki sempat meminta SIF untuk membantunya keluar dari kekonyolan ini. Namun SIF tidak bergeming dan terus memukul dewa kenakalan itu. Di sisi lain, Mobius mengunjungi Ravana di kantornya dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Sylvie saat Loki berada di sel waktu. Ravana menolak dan menyuruh Mobius untuk tetap bersama Loki. Ravana menganggap Sylvie terlalu berbahaya untuk diajak berkompromi. Tidak bisa menyerah begitu saja. Mobius pergi ke ruangan tempat B-15 dan anak buahnya menahan Sylvie. Kembali ke sel waktu. Ketika urutan waktu terus berulang, Loki meminta SIF untuk berhenti dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengerikan. Loki mengakui bahwa dia takut sendirian. Setelah mengulangi perkataannya, SIF berjalan pergi. Dan di waktu yang sama, Mobius masuk untuk mengajak Loki berbicara. Dia ingin membahas pernyataan Loki yang mengatakan bahwa TVA telah membohonginya. Dia juga penasaran bagaimana cara Loki dan Sylvie bekerja sama dalam peristiwa perhubungan. Ketika Loki menolak untuk membahas hal tersebut, Mobius mengira bahwa mereka telah menemui jalan buntu dan bersiap untuk mengirim Loki kembali ke putaran waktu. Untuk menghindari itu, Loki berbohong dan mengatakan bahwa dia mendalangi seluruh operasi. Loki mengatakan bahwa Sylvie datang kepadanya di Asgard sejak lama, membawanya ke salah satu kiamatnya dan mereka menyusun rencana mereka bersama. Sesuatu yang besar akan datang dan dia akan membuang Sylvie ketika itu terjadi. Mobius tidak terkesan dan mengatakan bahwa Sylvie saat ini dipangkas di bawah tugas B-15 akibat upaya melarikan dirinya. Akhirnya Loki bereaksi so cool untuk menutupi perasaannya. Namun Mobius yang sudah cukup makan asam garam kehidupan dengan mudah menebak bahwa dewa kenakalan itu memiliki ketertarikan pada variasi dirinya dalam versi perempuan.
yang mana merupakan kekacauan murni yang timbul dari sifat narsisme yang luar biasa. Dengan sedikit kesal karena ledekan Mobius, Loki menjelaskan bahwa para analisis TVI adalah varian yang dihapus ingatannya oleh Timekeeper. Namun Mobius tidak mempercayai Loki dan memberitahu Loki bahwa dia menutup kasus ini karena dia tidak membutuhkan Loki lagi. Sesaat kemudian Minutemen masuk dan membawa Loki pergi melewati portal. Di kantor Ravonna, dirinya meminta Mobius menandatangani dokumen penutupan kasus Loki. Sambil minum minuman, Ravonna memberitahu Mobius bahwa Timekeeper ingin mengawasi pemangkasan Sylvie dan menginginkan Mobius di sana. Mobius heran kenapa Ravonna bersikeras tidak memperbolehkan dirinya untuk menginterogasi Sylvie. Namun Ravonna hanya menjawab dirinya tidak ingin Mobius terlibat dalam bahaya dan lebih suka jika orang tua itu bersahabat dengan Loki. Di sisi lain, B-50 membawa Sylvie pergi melalui portal. Tiba di Roskilde Superstone yang tengah dilanda badai. Di sana ia membantu B-15 untuk mendapatkan ingatan masa lalunya kembali. Dia juga menjelaskan bahwa pada awalnya seluruh petugas TVI adalah varian yang ingatannya dihapuskan. Mereka direset ulang dan dijadikan abdi dalam milik TVI. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka berdua memiliki kesamaan. Sementara itu, Mobius memasuki sel waktu Loki dan memberitahunya bahwa peristiwa perhubungan berikutnya yang disebabkan oleh Loki dan Sylvie akan menurunkan TVI. Mobius mengakui bahwa Loki benar tentang TVI sejak lama, dan jika dia ingin menyelamatkan Sylvie, maka dia harus mempercayai Mobius. Tanpa pikir panjang, Loki pun setuju. Kemudian keduanya meninggalkan sel melalui portal ke ruangan Mobius. Namun tanpa diduga, di sana mereka bertemu dengan Ravonna dan 4 Minutemen lainnya yang sudah menunggu. Rupanya mereka datang untuk mengambil template yang Mobius pakai untuk membuka portal. Minutemen segera membawa Loki ke lab emas. Sementara Ravonna pergi ke ruangan tempat Sylvie ditahan untuk memastikan bahwa B-15 bersama tahanan. Saat mengetahui keduanya tidak di ruangan, Ravonna segera memerintahkan Minutemen untuk mencari kedua orang itu. Setelah menemukan buronannya, mereka segera membawa Sylvie ke lab emas. Lab emas tersebut mengarah mereka ke ruangan Timekeeper. Sylvie mencoba memancing ingatan Ravonna dengan menanyakan apakah dia ingat dengan momen serupa yang pernah dialaminya. Namun Ravonna menjawab bahwa dirinya tidak mengingat apapun dari masa lalunya. Singkat waktu, ketiganya tiba di sebuah ruangan di mana Timekeeper sudah duduk manis menunggu tamunya. Loki menantang untuk membunuhnya dan Sylvie mendukungnya. Saat Ravonna menggunakan remote-nya untuk mengendalikan Sylvie, tiba-tiba B-15 muncul untuk membebaskan Sylvie dari pengaruh Ravonna dan segera mengoper pedangnya pada Sylvie. Minutemen yang berjaga merobohkan B-15 dan mengepung Loki dan Sylvie. Pertarungan pun pecah. Sylvie melemparkan pedangnya ke Loki untuk membela diri. Singkat waktu, Sylvie berhasil mengalahkan Ravonna. Sementara Loki dengan narsisnya berhasil menghabisi seluruh Minutemen yang berada di ruangan tersebut. Loki kemudian mengembalikan pedang Sylvie, yang mana kemudian dia gunakan untuk memenggal salah satu Timekeeper. Namun sangat tidak terduga saat mendapati ternyata Timekeeper tersebut hanyalah sebuah perangkat android. Dari sinilah muncul banyak pertanyaan di kepala Loki. Dia semakin penasaran siapa atau apa yang menciptakan TVI dan semua yang dia lihat sejauh ini. Belum sempat mengatakan apa-apa lagi, tiba-tiba Ravonna pulih dan segera memangkas Loki, memindahkannya ke dimensi lain. Kemudian dia mencoba menyerang Sylvie, yang tentu saja gagal dengan kondisinya yang sudah tidak stabil. Alhasil Sylvie menjadikan Ravonna sebagai informan untuk segala pertanyaan yang ada di kepalanya. Sementara itu, Loki terbangun di sebuah tempat dan mendapati dirinya bertemu dengan 4 varian dirinya. Dari arah kejauhan, makhluk seperti asap raksasa mendekati mereka. Kelima, Loki melarikan diri saat makhluk itu mengaum pada mereka. Di ruang Timekeeper, Sylvie memberitahu Ravonna untuk memberinya timepad. Ravonna melakukannya dan mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang berada di balik TVI. Sylvie menunjukkan bahwa realitas Ravonna telah dihancurkan
sama seperti realitas Selvi. Kemudian Ravana memberitahu Selvi bahwa Loki tidak mati. Dia membagi informasi tersebut dengan sukarela karena dia ingin tahu siapa yang berada di puncak TVA juga, serta siapa yang berbohong padanya. Di Void, 5 Loki menjauh dari makhluk asap raksasa. Loki berteriak pada mereka untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Hal tersebut membuat awan bergema dan Kat mengarahkan pedangnya pada Loki karena terlalu berisik. Dia pun akhirnya menjelaskan bahwa Void adalah tempat TVA membuang semua yang mereka pangkas. Dan Elliot, makhluk asap, ditugaskan untuk memastikan tidak ada yang kembali. Tidak ada yang bisa dilakukan di Void selain bertahan hidup. Tim Varian terus melanjutkan langkahnya. Loki bertanya mengapa Kat berperan menjadi pemimpin dalam rombongan, padahal dia hanya anak kecil. Kat mengatakan bahwa dia pembunuh Thor, lantas membuat Loki terdiam. Setelah berjalan kaki cukup jauh, kelimanya mencapai bunker tersembunyi dan segera masuk ke dalam. Sementara itu, Ravana menggunakan Miss Minute untuk mengakses file terbatas dari arsip penciptaan TVA. Selvi menyatakan bahwa ada sesuatu di akhir waktu, di luar Void, dan tidak mungkin membuat garis waktu ketika waktu sedang ditulis. Ravana memperingatkan bahwa tidak mungkin untuk melewati Void karena tidak ada yang bisa dikunci oleh Tempest. Namun Selvi yakin bahwa mereka harus menembusnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Minutemen menerobos masuk, dan dengan sergap, Selvi berlindung di balik podium. Ravana memanggil Selvi bahwa mereka tahu di mana dia bersembunyi, sehingga dia tidak bisa lari. Dia menyarankan agar Selvi keluar dan mereka dapat berbicara tentang di mana orang di belakang TVA. Selvi muncul dan mengatakan bahwa kenangan terindah yang ia ingat hanyalah ketika dirinya mengantongi Tempest curiannya. Setelah itu, Selvi menghilang dengan menusukkan tongkat pada dadanya. Kemudian Ravana meyakinkan para Minutemen bahwa Selvi sudah mati. Loki mengatakan bahwa dia akan kembali ke TVA dengan pertimbangan bahwa Loki pandai melarikan diri dan juga bertahan hidup. Loki juga menegaskan bahwa tidak satupun dari mereka telah bertemu dengan Loki versi perempuan, yaitu Selvi. Selvi berbeda karena dia mencoba untuk menjatuhkan TVA, bukan hanya sekedar bertahan hidup, dan dia membutuhkan Loki. Mendengar perkataan Loki yang terlalu tinggi, Loki yang lain tertawa, dan membuat Loki keluar dengan kesal. Dia membuka Palka Banger, dan menemukan Capres Loki dan tim suksesnya menunggu. Astaga, terlalu banyak Loki nih di sini. Capres dan anak buahnya memasuki Banger. Berseful kesal karena Capres telah mengkhianati penduduk setempat. Ketika tim sukses Capres menarik senjata mereka, Berseful terkejut bahwa Capres akan mengkhianatinya lagi. Tapi kemudian Alligator melompat ke tangan Capres dan menggigitnya. Saat itu juga anak buah Capres menyerang, dan pertarungan kocak pun terjadi. Sementara Classic membawa sisa Loki keluar. Di luar, Classic mengeluh tentang pengkhianatan dan menganggap bahwa setiap versi Loki rusak. Emang betul nggak ada yang benar nih. Loki bersikeras bahwa tidak ada yang bisa berubah sampai TVA dihentikan, dan Selvi adalah satu-satunya yang dia andalkan. Kat dan Classic akhirnya setuju untuk membantu Loki. Kemudian keempat Loki berjalan menuju Elliot. Loki berniat masuk ke dalam makhluk itu dan membunuhnya. Berkat teknologi yang dimiliki Kat, saat itu juga sebuah kapal USS Eldridge muncul di depan mereka dan membuat Elliot mengejarnya. Sementara itu, Selvi terbangun di Void dalam bus yang ditinggalkan. Tiba-tiba Elliot muncul dan berniat memangsanya. Selvi pun berlari secepat yang dia bisa. Dia terus berlari walaupun truk pengantar pisah melaju di depannya. Truk itu berhenti dan Selvi segera masuk. Di sana dia bertemu dengan Mobius yang sedang mengemudi. Mereka pun berhasil menjauh dari Elliot yang mengejar. Mobius meminta maaf karena memburunya seperti anjing. Dia mengira Elliot sudah melahap Loki. Dan satu-satunya hal yang penting adalah melarikan diri dari Void dan mencari tahu siapa di belakang TVA. Saat truk itu mendekati TKP,
Mobius memarkirkannya dan Sylvie keluar untuk mendekati Loki yang ternyata sedang berada di TKP. Loki berlari ke Mobius dan Sylvie dan memperkenalkan 3 Loki lainnya. Dia mengatakan bahwa mereka berencana untuk membunuh Elliot, dan Sylvie mengatakan kepadanya bahwa Elliot menjaga satu-satunya jalan keluar dari Void. Sementara itu, di TVA, Ravana mengunjungi B-15 yang dipenjara karena tuduhan pengkhianatan. Dia mencoba menggali informasi mengenai Sylvie melalui B-15. B-15 memberitahu Ravana bahwa Sylvie akan mencari yang menciptakan Timekeeper palsu dan mengungkapkan siapa di balik penciptaan TVA. Dia juga mengatakan bahwa Ravana tidak akan pernah menemukan pencipta sebelum Sylvie melakukannya. Kemudian Ravana pergi dan memanggil Miss Minute untuk mendapatkan semua file tentang pendirian TVA sejak awal. Kembali ke Void, rombongan itu berlindung di reruntuhan untuk istirahat sejenak. Loki dan Sylvie duduk di luar dan membuat selimut untuk menghangatkan diri. Mereka berdua setuju bahwa teori Mobius tentang mereka menjadi terlibat secara romantis dalam sampah dan kebohongan TVA lainnya. Sylvie mengakui bahwa dia tidak memiliki siapapun, tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting seperti menjatuhkan TVA dan menyelamatkan alam semesta. Singkat waktu, kelima Loki dan Mobius kembali mencari Elliot. Sylvie sangat yakin bahwa Elliot tahu di mana pencipta TVA berada. Dia pikir jika dia bisa cukup dekat dengannya, dia bisa terhubung dengan Elliot. Sylvie memberi Loki tembiat yang dia curi. Namun Loki memberikannya pada Mobius karena dia berniat ikut bersama Sylvie. Kat memberi Loki pedangnya yang menyala. Setelah itu tiba saatnya Loki lainnya untuk pergi, dengan Mobius yang segera membukakan portal untuk mereka. Sebelum menyusul Loki lainnya, Mobius dipeluk oleh Loki yang merasa sangat berterima kasih karena mau menjadi temannya. Setelah mereka pergi, Loki dan Sylvie bergerak mendekati Elliot dan menunggu cabang asap. Sylvie memberitahu Loki bahwa mereka harus membuat pengalih perhatian. Kemudian Loki segera berlari mengayunkan pedang untuk mendapatkan perhatian Elliot. Saat bergerak ke arahnya, Sylvie meraih sulur asap dan mencoba untuk menyihir makhluk itu. Elliot terus bergerak menuju Sylvie dan Loki berteriak untuk mengikutinya. Classic kembali membuat proyeksi bangunan Asgard untuk menarik perhatian Elliot. Makhluk itu langsung menghabiskan bangunan, dengan Classic yang menggunakan semua sihirnya untuk mempertahankannya selama dia bisa. Loki bergabung dengan Sylvie dan menyadari bahwa mereka lebih kuat dari yang mereka sadari. Sylvie dan Loki bergandengan tangan dan menyihir Elliot yang sedang sibuk memakan Asgard. Classic pun melemah saat dia meneriakkan tujuan mulai dan tertawa penuh kemenangan. Elliot menoleh ke Loki dan Sylvie dan mencoba menyerang balik, tapi untungnya mereka berhasil meleburkannya bersama angin yang berhembus dan membuka gerbang keluar dari Void. Mereka kemudian berjalan melalui gerbang tersebut bersamaan. Loki dan Sylvie berdiri di sebuah kastil di planet Void yang berada di luar Void. Mereka mendekati pintu utama. Awalnya Sylvie merasa ragu untuk melanjutkan perjalanannya menuju pintu akhir. Namun setelah sejenak menjernihkan pikirannya, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkannya dengan segala resiko yang akan dihadapi ke depannya. Pintu terbuka dan mereka pun masuk. Di balik pintu, mereka mendapati sebuah lorong yang sangat luas. Dan saat mereka mulai menuruninya, Miss Minute muncul di hadapan mereka. Dia menyambut keduanya menuju benteng akhir zaman. Hologram itu menjelaskan bahwa dia yang kekal. Terkesan atas kegigihan mereka, dia yang kekal menawarkan Loki dan Sylvie kesepakatan. Jadi setelah mereka berhasil menemukan benteng akhir zaman, dia dapat memasukkan mereka kembali ke garis waktu dengan cara yang tidak akan mengganggu banyak hal, yang mana nantinya TVA dapat terus melakukan pekerjaan pokoknya, dan Loki serta Sylvie dapat menjalani kehidupan yang selalu mereka inginkan. Loki akan diizinkan untuk menang melawan Avenger, membunuh Thanos, mendapatkan Infinity Gauntlet, dan memimpin Asgard. Sedangkan Sylvie akan memiliki kenangan indah seumur hidupnya. Miss Minute meyakinkan mereka bahwa dia yang kekal dapat membuatnya terjadi dan mereka dapat memiliki semuanya bersama-sama.
Namun Selfie yang tak terbujuk rayu hologram bundar itu mengatakan bahwa semuanya hanyalah fiksi. Loki pun bersikeras bahwa mereka menulis takdir mereka sendiri. Tanpa menggubris sanggahan mereka, Miss Minute mengucapkan semoga sukses dan menghilang. Sementara itu di TVA, terlihat Ravana yang sedang berada di kantornya sedang mengumpulkan arsipnya. Miss Minute muncul dan mengatakan bahwa dia sedang mengunduh file yang dibutuhkan. Ravana menegaskan bahwa file-file itu bukan yang dia minta. Namun Miss Minute mengatakan bahwa file-file itu adalah rekomendasi dari dia yang kekal. Setelah itu dia pun menghilang. Sementara itu Loki dan Selfie mencapai sebuah ruangan yang tertutup debu. Sebuah pintu di seberang tempat mereka masuk terbuka dan mengungkapkan siapa dia yang kekal sebenarnya. Orang tersebut ternyata geli dan terkesan bahwa ada dua Loki di sana. Mereka pun diajak naik lift menuju kantornya. Pria itu meyakinkan mereka bahwa dia adalah daging dan darah. Selfie kesal dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Namun pria itu rupanya bisa berteleportasi sebelum pedang itu mengenainya. Lift pun tiba di kantornya dan pria itu sudah menunggu mereka di dalam dengan senyuman menyebalkan. Kemudian dirinya menuangkan kopi dan mengundang mereka untuk duduk. Loki dan Selfie pun melangkah dengan ragu-ragu. Kembali ke TVA. Mobius memasuki kantor Ravana dan disambut dengan sikap sinisnya. Dia mengatakan bahwa Mobius disingkirkan karena agar tidak menghalangi misi mereka. Kemudian Ravana memanggil petugas dan Mobius mengatakan kepadanya bahwa itu tidak akan berhasil sekarang karena mereka tahu rahasianya. Di Fremont, Ohio 2018, terlihat seorang petugas yang sedang mengejar B-15 di sebuah sekolah. B-15 masuk ke kantor dengan petugas yang menyudutkannya. Tiba-tiba kepala sekolah masuk dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Wanita itu terlihat seperti Ravana. Dan B-15 memberitahu petugas itu bahwa kepala sekolah bukanlah Ravana. Mereka pun memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Kembali ke benteng akhir zaman. Mereka berdua mengobrol dengan pria itu di meja kerjanya. Pria itu masih membicarakan tentang tawarannya sebelumnya. Namun Loki mengatakan bahwa sebenarnya mereka telah mengalahkan pria tersebut. Kemudian dirinya mengeluarkan skrip dari apa yang telah mereka katakan dan lakukan, serta yang akan dilakukan. Setelah itu dirinya meyakinkan keduanya bahwa mereka tidak akan bisa membunuhnya, karena dirinya tahu segala hal yang akan terjadi. Dirinya telah memprogram Taipad-nya untuk bisa mengetahui segala hal yang ada di alam semesta. Wah, dukun manapun kalah ini mah. Dia bertanya kepada Selfie apakah dia mempercayai Loki, atau berpikir dia bisa mempercayai siapapun. Di sisi lain, Ravana ngotot bahwa TVA adalah kebohongan yang diperlukan, dan dia percaya siapapun yang menciptakan TVA punya alasan. Dia bersikeras bahwa mereka harus memangkas garis waktu untuk mencegah kekacauan. Dan hanya orang yang bertanggung jawab yang memiliki kehendak bebas. Mobius pun menuduh Ravana mengkhianatinya. Dan Ravana mengatakan kepadanya bahwa Mobius yang mengkhianatinya. Terus aja cok tuduh-tuduhan sampai Thanos berubah jadi warna kuning. Kemudian Ravana membuat portal dan mengatakan dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Mobius menyalakan tongkatnya, namun Ravana mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berbahaya baginya. Mobius pun menikamnya, namun Ravana berhasil memblokir pukulannya, melucuti senjatanya, dan menendangnya ke lantai. Mobius meminta Ravana untuk menghancurkannya, tapi Ravana tidak mau, dan hanya menonaktifkan tongkatnya sebagai gantinya. Wanita itu segera meraih tasnya, kemudian pergi untuk mencari kehendak bebas. Ravana pun pergi melalui portal. Kembali ke benteng akhir zaman. Dia yang kekal mengakui bahwa metodenya tak pernah menipu. Tetapi tanpa TVA, semuanya akan sia-sia. Selfie bertanya siapa dia sebenarnya. Namun pria itu menjawab bahwa dia tidak sesederhana sebuah nama. Dia menjelaskan bahwa varian dari dirinya pernah hidup pada abad ke-31. Dan dia menemukan bahwa ada versi lain. Variasinya mempelajari hal yang sama.
melakukan kontak, dan untuk sementara ada kedamaian saat mereka berbagi teknologi dan pengetahuan. Namun beberapa varian tidak memiliki hal yang cukup murni dan ingin menaklukkan dunia. Alhasil setiap varian berjuang untuk melestarikan alam semestanya dan memusnahkan yang lain. Varian pertama bertemu dengan makhluk yang mampu menghabiskan waktu dan ruang, yaitu Aliot. Dia mempersenjatai Aliot dan mengakhiri perang multiversal, mengisolasi gadis waktu mereka dan mencegah cabang lain dengan menciptakan TVA. Selfie menganggap bahwa pria itu berbohong. Pria itu pun mengatakan bahwa jika mereka membunuhnya, maka mereka harus berurusan dengan varian dalam jumlah tak terbatas, atau mereka harus menggantikannya menjalankan tempat itu. Loki heran mengapa pria itu menyerah untuk memegang kendali. Dan pria itu mengatakan bahwa dia lelah dan lebih tua dari yang terlihat. Dia yang kekal mengatakan bahwa permainan adalah untuk yang muda. Dan orang yang paling cocok untuk menggantikannya adalah Loki dan Sylvie. Mereka dapat mengambil alih dan kembali ke TVA sebagai penguasa yang baik hati. Tiba-tiba terdengar suara guntur bergemuruh dan lampu mulai redup. Dan pria itu mengatakan bahwa mereka baru saja melewati ambang pintu. Dan dia tahu bagaimana semuanya akan berjalan. Dan mereka telah mencapai titik di mana pengetahuannya tentang masa depan berakhir. Karena di luar garis waktu mulai bercabang. Nah lo, hanya ada dua pilihan yang bisa mereka ambil. Yang pertama adalah apakah mereka akan membiarkannya hidup dan mengambil alih kekuasaan, atau mereka akan membunuhnya, dengan kata lain mengundang varian lain darinya untuk menggantikan posisinya. Sylvie yang masih ragu akan ucapan pria itu berniat untuk menyerangnya. Tapi untungnya Loki menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka harus membicarakannya. Loki menariknya kembali dengan sihirnya dan menangkis pukulannya saat dia mengayunkannya. Sylvie berpikir bahwa Loki pasti menginginkan tahta yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Namun Loki bersikeras bahwa ini bukan tentang tahta. Lantas membuat Sylvie menyebut dirinya bodoh karena selalu mempercayai Loki. Loki menganggap bahwa Sylvie tidak pernah mempercayainya, dan apa yang akan terjadi lebih besar dari pengalaman mereka. Namun tiba-tiba Sylvie menyerangnya dengan pedangnya. Untungnya Loki mampu membela diri. Sylvie meminta Loki untuk membunuhnya dan mengambil tahtanya. Mereka terus bertarung dan Loki berteleportasi di depan pedang Sylvie. Saat wanita itu mengayunkan pedangnya untuk membunuh dia yang kekal. Pedang pun berada tepat di leher Loki. Loki meminta Sylvie untuk berhenti. Dia hanya ingin Sylvie tidak lagi terlibat dalam bahaya. Mendengar kata manis ala marketing yang keluar dari mulut Loki membuat Sylvie terenyuh dan segera menjatuhkan pedangnya. Mereka pun berciuman. Ceilah. Setelah itu, Sylvie mengatakan bahwa dirinya tidak sama dengan Loki dan memiliki jalan hidupnya sendiri. Kemudian Sylvie membuka portal dan mendorong Loki melewatinya kembali ke sebuah ruangan di TVA. Dengan segera Sylvie menutup portal tersebut agar Loki tak bisa kembali. Kemudian menghampiri dia yang kekal dan bertanya apakah pria itu akan memohon untuk hidupnya. Tapi ternyata tidak demikian. Sylvie pun langsung menusukkan pedangnya ke dada pria tersebut. Pria itu pun mati dan tidak ada yang terjadi. Sedangkan Sylvie ambruk ke lantai karena lelah dan putus asa. Di luar garis waktu terus bercabang. Sementara itu terlihat Loki yang sedang duduk di sebuah ruangan dengan perasaan duka. Dia kemudian bangkit dan keluar dan melihat petugas yang sedang bekerja. Dia bertemu dengan Mobius dan B-15 yang tengah mendiskusikan percabangan garis waktu. Loki pun berteriak bahwa mereka tidak bisa menghentikannya. Dia menjelaskan apa yang terjadi pada Mobius, dan varian berbeda dari orang berbahaya akan datang. Mobius tidak tahu siapa Loki karena perubahan garis waktu. Dan Loki melihat patung dia yang kekal telah menggantikan patung Timekeeper. Nah loh, garis waktunya jadi ngawur nih. Dan film pun selesai. Ending yang cukup membanggakan ya. Bahkan bisa dikatakan ceritanya anti klimaks banget nih. Jadi series ini hanya menceritakan tentang kisah si Loki yang berpetualang di dimensi waktu.
dan menyadari betapa menyebalkan dirinya lewat variasi dirinya yang lain. Dan di pihak Marvel ingin kita bersabar dulu sembari menunggu season 2-nya yang digarap. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bisa mengisi waktu kegabutan kalian. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya, and see you. Bye-bye.